Keluarga yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuki minggu pertama setelah Natal. Kita bersyukur bahwa Kristus yang kita rayakan kehadirannya berkenan tinggal di antara kita dan menjadi pemulih kehidupan. Mengawali ibadah minggu ini, marilah kita berdoa memohon penyertaannya. Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan menjadi Immanuel bagi kami manusia berdosa. Berikanlah kepada kami hati seperti palungan yang tulus dan terbuka menyambut-Mu, agar semua manusia berdosa boleh mengalami karya penyelamatan dan persembahan-Mu. Terimalah sembah puji dan syukur kami. Amin. Dengan berdiri, menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi, telah juru selamat kami. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber segala berkat dan pertolongan kita. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Allah Bapa berkenan menguduskan putranya yang tunggal bagi penebusan dan pemulihan kita. Kehadirannya ke dunia memenuhi segala nubuat dan rencana agung penyelamatan atas manusia dan alam semesta. Kristus Yesus adalah Putra Allah yang kudus. Karena itu, kita semua sungguh bersyukur dan juga dipanggil untuk menguduskan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Allah. Nyanyian bersama Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian Kau dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar pahalaku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar pahalaku. Panggilan pertobatan. Kini kita kembali ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan bertobat. Firman Tuhan menyapa kita melalui Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8 hingga 11 yang demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Marilah kita mengucapkan doa pertobatan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang memohon pengampunan karena kami belum dapat dengan sepenuh hati melakukan kehendak-Mu. Kami masih sering mengikuti kemauan kami sendiri. Kami juga belum dapat mengasihi sama kami dengan tulus. Ampunilah kami ya Tuhan, basuhlah kami dengan limpahan kasih dan rahmat-Mu, dan tuntunlah kami untuk dapat mengampuni sesama kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk selama-lamanya. Amin. Kami undang kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Kolose 3 ayat yang ke-12 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sanggupi, kita nyatakan sabda Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan yang baru. Dengan nyanyian, pujian, Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Ku
Dipersilahkan duduk, mari bersama kita berdoa sebelum menyambut sabda Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur di Minggu Natal yang pertama ini. Kami kembali berhimpun bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang kami cintai. Sekalipun sampai hari Minggu yang indah ini, kami masih berhimpun bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau ada di tengah-tengah dan berkenan memberkati setiap kami, keluarga yang menjadi milik-Mu. Dan saat ini kami hendak menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, dan kami semua sangat rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, keluarga diberkati Tuhan. Mari bersama kita simak pembacaan sabda Tuhan dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-40. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 22 sampai dengan yang ke-40. Demikian sabda Tuhan. Bagian dari judul perikopnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dengan berbicara tentang anak itu kepada semua orang
yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang dengan tekun setia mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, shalom. Semua diberkati, amin. Puji Tuhan, pagi ini bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan. Secara khusus Nat saya bacakan Lukas 2 ayat 22 dan 23. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Tema pelayanan sabda di pagi ini adalah dikuduskan bagi Allah. Dikuduskan bagi Allah. Keluarga, di sini saya membawa hand sanitizer. Ketika saya mempergunakan cairannya, kemudian mengoleskan di tangan, dan terus menggosokkan di tangan, maka tangan saya menjadi bersih. Bahasa yang lain adalah suci, kudus. Tangan ini menjadi bersih, bebas dari segala kuman atau bakteri, karena sudah disucikan, sudah dibersihkan oleh hand sanitizer ini. Tetapi yang dimaksud dengan kudus itu bukan hanya tangannya bersih, tangannya suci, tangannya tidak mengandung bibit penyakit, tetapi yang dimaksud dengan kudus juga, tangan ini juga menjadi berkat, dikuduskan. Dikuduskan untuk apa? Dikuduskan supaya oleh tangan ini nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak hal yang sangat menyedihkan ketika orang sudah merasa kudus, merasa bersih, kemudian hidupnya kadang-kadang tidak menjadi berkat, tidak dikuduskan. Bahkan dengan kebenarannya ia justru mencaci, merasa bersih kemudian mencela orang lain, merasa dirinya benar kemudian menyalahkan orang lain. Dan itu tidaklah sama dengan dikuduskan bagi Allah. Jadi hari ini kita belajar apa sih arti dikuduskan bagi Allah. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir dalam keadaan suci atau kudus karena karya Roh Kudus. Dikandung dalam Roh Kudus.
tetapi juga hidup Yesus mulai dari lahir sampai pertumbuhannya, bahkan sampai pada penderitaan dan kematiannya, itu dikuduskan. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16, itu kekudusan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita simak dengarkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, itulah kekudusan Tuhan Yesus, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kekudusan Tuhan Yesus adalah memanggil dan membawa setiap orang-orang berdosa supaya percaya dan tidak mengalami binasa. Itulah amanat agung, itulah misi yang diemban Yesus dalam kekudusannya. Jadi Ia tidak melayani dirinya sendiri, tetapi melayani kehendak Bapa untuk membawa orang-orang berdosa datang dan diselamatkan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita orang-orang berdosa seperti hand sanitizer sudah disucikan oleh Tuhan Yesus. Pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2 hari yang lalu, ada beberapa anak Tuhan yang dibaptis. Artinya disucikan, dibasuh, dibersihkan dari dosa-dosanya. Tetapi tidak selesai di situ. Setiap anak-anak Tuhan, saya dan saudara, keluarga, sesudah kita semua disucikan dan dikuduskan, mari bersama-sama kita mempergunakan ini. Tangan ini, mulut ini, hati ini, seluruh pikiran, tubuh, jiwa, dan roh ini untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pertanyaannya, kenapa tubuh, jiwa, roh ini dikuduskan untuk melayani Tuhan? Pertanyaan terakhir bagi kita. Saudara, karena kita sudah dibeli lunas. Tidak ada bagian yang tersisa dari hidup kita yang menjadi milik kita. Kita seutuhnya ini milik Tuhan Yesus. Karena itu patut mari kita kuduskan hidup ini, karena ini menjadi milik Kristus. Kita pergunakan untuk melayani Kristus. Melayani Kristus tidak hanya di gereja seperti dalam ibadah pagi ini. Melayani Kristus bisa dimanapun, di tempat kerja, di rumah, dalam perjalanan, dan dimanapun kita berada. Kuduskanlah perkataanmu menjadi berkat. Kuduskanlah tanganmu untuk melayani, membantu orang-orang yang sakit. Kuduskanlah hatimu untuk berdoa, menghibur, dan memberkati banyak orang. Kuduskanlah harta milikmu, sekecil apapun, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini memberkati setiap keluarga, terlebih ketika kita hendak memasuki tahun yang baru. Mari kita kuduskan hidup ini. Kita sudah suci ya, tetapi kita khususkan, kita istimewakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari keluarga kita masuk daat hening sejenak, merenungkan sabda Tuhan. Bersyukur Bapa, kami sudah disucikan dengan darah-Mu.
dengan pengorbanan-Mu. Karena itu kami dipanggil untuk mengkuduskan hidup ini seperti Tuhan Yesus. Menjadikan hidup ini berarti menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, sabda-Mu sangat memberkati kami semua. Demikian sabda Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan dan gereja Tuhan dimanapun berada. Kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Kami mengucap syukur Bapa, kami sudah berada di minggu terakhir bulan Desember tahun 2020. Kami bersyukur masih diperkenankan menikmati kehidupan, mensyukuri di setengah situasi pandemi dan banyak krisis yang kami hadapi. Kami percaya setiap anak-anak-Mu selalu memiliki pengharapan dan keyakinan iman bahwa Engkau Sang Immanuel akan terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur sudah diberkati sabda Tuhan, meneguhkan kami untuk mempersembahkan lebih indah lagi, lebih baik lagi, mengkuduskan waktu, tenaga, pikiran, waktu untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa ya Bapa di surga bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang masih di dalam pemulihan kesehatan karena sakit, baik oleh karena wabah COVID-19 maupun penderitaan sakit yang lain. Engkau berkenan melawat, menjamah dan memberkati agar diberikan pemulihan kesehatan dan terus dikuatkan dan percaya Engkaulah tabib kami yang sejati. Kami juga berdoa bagi perjalanan hidup anak-anak cucu kami ke depan yang akan melanjutkan studinya, melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan segala upaya untuk masa depannya. Di situasi yang saat ini masih banyak sekali tantangan-tantangan dan kesulitan. Engkau meneguhkan anak-anak cucu kami untuk terus hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus bertanggung jawab untuk semua yang dikerjakan. Kami percaya Engkau akan menuntun dan menyediakan masa depan yang terbaik bagi anak-anak cucu kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Bapa berkenan memberkati agar kehidupan bangsa kami tercinta Indonesia terus semakin dilingkupi damai sejahtera, dijauhkan dari segala perpecahan
dijauhkan dari segala situasi yang bisa mengancam kerukunan dan kedamaian bersama. Tuhan, Kau memberkati para pemimpin kami yang kami cintai, dari pusat sampai daerah. Dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang bagi negara kami tercinta Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang memiliki doa dan permohonan pagi ini. Engkau berkenan melawat, Engkau berkenan menjamah dan memberikan berkat pertolongan. Kami percaya rancangan-Mu dan anugerah-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami bersyukur dan berdoa syafaat. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14b. Beredanya karung persembahan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama-sama kita aturkan persembahan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami semua, karena Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami di sepanjang hidup kami, sepanjang langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, tak pernah bosan Engkau menyertai kami, walau kadang kami selalu berbuat salah dan berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami berserah, persembahan kami serahkan di hadirat-Mu, walau kami tahu tidak seturut dengan kehendak-Mu, karena masih banyak kekurangan dan dosa-dosa di dalamnya. Terimalah Tuhan persembahan kami, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dapat digunakan untuk segala kegiatan yang ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya dapat mengelola dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami juga serahkan bagi tangan-tangan yang telah menyembahkan persembahan ini, kiranya berkat-Mu selalu berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah pada pagi hari ini kami serahkan, karena Engkau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini Tuhan. Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau telah memberikan hikmat yang besar Tuhan. Lindungi keluarganya, lindungi kesehatannya, kiranya Engkau selalu menyertai Tuhan. Bagi para petugas yang telah bertugas pada pagi hari ini, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga berkat yang berlimpah Tuhan. Kami akan undur dari hadirat-Mu Tuhan, kiranya Kau bimbing kami sampai di rumah kami, dan kami pun dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami di dalam rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan memohon. Amin. Amin. Warta Jemaat 27 Desember 2020. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita semuanya. Amin. Ibadah minggu baik di Indo, Pepandan, dan kelompok untuk sementara sampai menunggu perkembangan kembali dilaksanakan secara online. Sedangkan persekutuan doa sama setiap hari Rabu pukul 19.30 masih dilakukan secara online di channel YouTube GKJ Keranggan. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan berupa doa refleksi pada hari Kamis 31 Desember 2020 secara online, dan ibadah tahun baru pada hari Jumat 1 Januari 2021 secara online juga. Demikian warta jemaat. Gusti Yesus memberkati. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Hai dunia gembiralah, sambut Rajamu. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur
sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan seluruh keluargamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Salam damai. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Salam, salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu.